Sejak masa kerajaan Kediri pada abad ke-11 Masehi, Kediri telah menjadi pusat peradaban yang kaya akan keberagaman budaya dan kepercayaan. Di wilayah ini, berbagai tradisi dan agama hidup berdampingan, membentuk jejak multikultural yang kuat dan berkelanjutan. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak multikulturalisme Kediri yang tersimpan dalam warisan tradisi dan situs-situs bersejarahnya. Let's go! Saat ini, saya sedang berada di Simpang Lima Gumul Kediri, yang merupakan ikon Kabupaten Kediri yang menyerupai Arc de Triomphe di Paris. Monumen ini dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Nah, Simpang Lima Gumul Kediri ini terletak di Dusun Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, yang terletak tepat di persimpangan 5 jalan, yakni menuju ke Kota Kediri, menuju Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Pelosokaten Kabupaten Kediri, Pagu Kabupaten Kediri, dan yang kelima menuju pesantren Kota Kediri. Karena Simpang Lima Gumul sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi kita langsung melipir ke Totok Kerot. Totok Kerot ini lokasinya kurang lebih sejauh 2 km ke arah utara dari Simpang Lima Gumul Kediri. Saat ini saya sedang berada di situs Totok Kerot. Nah, situs Totok Kerot terletak di pinggir jalan Totok Kerot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Nah, arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 masa kerajaan. Yuk, kita lihat lebih lanjut. Nah, jadi saya sudah berada di situs Totok Kerotnya. Ada penjelasan, mari kita lihat lebih lanjut. Apa sih isi dari papan ini? Yuk. Totok Kerot merupakan salah satu situs yang menyimpan nilai-nilai budaya penting. Terletak di Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, arca batu raksasa ini menjadi simbol kejayaan masa kerajaan Kediri yang penuh makna sejarah dan spiritual. Dengan lokasi yang strategis, Totok Kerot menjadi salah satu ikon budaya yang mempresentasikan perpaduan pengaruh budaya dan sejarah yang kompleks di Kediri, serta menjadi warisan berharga yang terus dilestarikan hingga saat ini. Kawasan Arca Totok Kerot menjadi destinasi edukasi dan rekreasi yang menarik di Kediri. Area situs ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu taman yang luas dan rindang, serta area situs arca yang dipisahkan oleh pagar. Fasilitas yang tersedia di sini cukup lengkap, mulai dari playground untuk anak-anak, kamar mandi yang bersih, wastafel untuk cuci tangan, hingga deretan kursi taman untuk bersantai. Pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir dan mengisi buku tamu untuk memasuki kawasan ini. Salah satu daya tarik unik dari tempat ini adalah plaza atau panggung terbuka di sisi timur taman yang sering digunakan untuk pertunjukan seni tradisional atau kegiatan budaya lokal. Semua fasilitas di sini dijaga oleh warga sekitar sehingga lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk dinikmati. Sekarang kita ke bagian arcanya ya. Totok Kerot berdiri dengan ketinggian sekitar 2,98 meter, lebar 2,48 meter, dan ketebalan 1,9 meter. Arca ini menghadap ke barat, dalam posisi jongkok dengan satu kaki dilipat, menampilkan gaya tubuh khas penjaga gerbang dalam arsitektur Hindu-Buddha atau yang dikenal dengan sebutan Dua Rapala. Wajahnya menggambarkan sosok raksasa, rambut panjang tergerai, mata melotot, alis menyatu, dan taring mencuat. Pakaian dan ornamen tubuhnya menampilkan detail relief luar biasa, termasuk kalung tengkorak, gelang besar di kaki dan lengan, serta giwang berukuran besar di telinganya. Nah, kalung tengkorak yang dipakai tersebut memiliki makna simbolik tersendiri yang dipercaya sebagai lambang kekuatan dan kewaspadaan terhadap mara bahaya. Menurut Babat Kadiri tahun 1832, Totok Kerot adalah jelmaan seorang putri cantik dari Lodoyo Blitar yang ingin dinikahi oleh Prabu Jayabaya. Namun, karena perilakunya dianggap tidak sopan, ia disabda sebagai raksasa dan berubah menjadi batu. Kisah ini terus hidup dalam masyarakat Kediri.
tak hanya sebagai legenda, tetapi juga menjadi warisan tutur yang dikenalkan lintas generasi. Totok Kerot kerap menjadi destinasi edukasi bagi pelajar di Kediri. Alih-alih mengunjungi tempat wisata modern, para guru membawa murid-murid mereka ke situs bersejarah ini untuk mengenal warisan budaya lokal, cerita rakyat, dan nilai-nilai luhur dalam sejarah masyarakat Kediri. Situs ini menjadi cerminan multikulturalisme yang hidup di masyarakat Kediri. Dengan perpaduan unsur Hindu-Buddha dalam seni patung, nilai lokal dari legenda rakyat, dan semangat gotong royong warga dalam menjaga dan menghidupkan situs ini. Disinilah anak-anak belajar tidak hanya dari buku, tetapi melalui jejak nyata peradaban nenek moyang mereka. Pengalaman ini juga mengajarkan prinsip multikulturalisme dalam pendidikan, seperti pendekatan kontekstual dan berbasis komunitas. Hal ini memperkuat pemahaman siswa tentang keragaman budaya dan sejarah lokal. Nah, pengalaman mengunjungi situs ini jadi lebih berkesan karena langsung belajar dari sumbernya. Saya sendiri pernah merasakan pengalaman serupa saat SD dulu, dan itu tentunya sangat membantu dalam memahami materi pelajaran. Berikut merupakan penerapan multikulturalisme di Kediri melalui situs Arca Totok Kerot yang tetap dilestarikan dari dulu hingga sekarang. Dari Totok Kerot kita melipir ke utara lagi sejauh kurang lebih 3 km untuk ke lokasi berikutnya, yakni Sendang Tirto Kamandanu. Ya, sekarang saya sedang berada di Sendang Tirto Kamandanu. Sendang ini terletak di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Sendang ini merupakan sumber mata air yang tidak pernah kering dan merupakan tempat sakral di Kabupaten Kediri. Yuk kita telusuri lebih lanjut. Sendang Tirto Kamandanu, sebuah warisan budaya bersejarah dari masa kerajaan Kediri yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berjarak hanya 200 meter dari petilasan Sri Aji Joyoboyo, Sendang ini dikenal sebagai patirtan atau mata air suci untuk mensucikan diri dan melukat. Tirto Kamandanu, Tirto niku banyu, Kamandanu niku panguripan, penghidupan. Ya, itu betul. Jadi di sini yang ini namanya Eyang Srigati, Eyang Srigati abdi kinasi saking Joyoboyo. Dulu yang dipercaya di sini menjaga Sendang Tirto Kamandanu sama kemudian itu betul. Dahulu, Sendang ini dikenal dengan nama Sendang Buntung karena tidak ada terusan aliran airnya. Namun, seiring berjalannya waktu, namanya berubah menjadi Kolosonyo yang artinya penyakit pergi. Hingga pada tahun 1980, tempat ini diresmikan dengan nama baru, yakni Sendang Tirto Kamandanu, yang berarti sumber mata air pemberi kehidupan. Nama ini diberikan oleh Yayasan Hondodeto dari Yogyakarta. Menurut legenda yang berkembang di kalangan masyarakat, Prabu Sri Aji Joyoboyo, raja besar dari Kerajaan Kediri, sering bertapa dan melakukan laku spiritual di tempat ini sebelum mencapai tahap Pramamoksa atau pelepasan jiwa suci dari ikatan duniawi. Oleh karena itulah, Sendang ini diyakini memiliki kekuatan suci
dan airnya tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau sekalipun. Saat memasuki Sendang Tirto Kamandanu, kita akan melewati 3 gapura yang berjajar di depan. Gapura tengah yang paling besar disebut Gapura Puri Agung atau Paduraksa. Inilah jalan utama menuju Sendang dan kolam pemandian. Di sisi kiri dan kanannya ada juga gapura yang lebih kecil yang menuju pendapa dan area lain di kompleks ini. Di depan gapura tersebut ada patung penjaga. Patung ini berfungsi sebagai pelindung tempat suci dari energi negatif atau gangguan spiritual lainnya. Setelah melewati gapura dan patung penjaga, mari kita telusuri lebih dalam bagian dalam Sendang Tirto Kamandanu. Di sini ada pendopo, bangunan terbuka beratap joglo khas Jawa. Disinilah juru kunci seperti Mbah Suraten, Mbah Sempu menerima tamu dan menjelaskan tata cara ritual. Para peziarah juga bisa beristirahat atau bersantai di pendopo sebelum memulai prosesi. Bagian selanjutnya merupakan bagian terpenting dari Sendang Tirto Kamandanu. Nah, jadi saya sedang bersama juru kuncinya di lokasi Sendang Tirto Kamandanu. Terdapat sumber yang merupakan sumber mata air utama dari Sendang Tirto Kamandanu. Ya betul ya. Air yang murni. Sumur tua ini merupakan bagian terpenting dari Sendang Tirto Kamandanu karena sumber mata air pada Sendang berasal dari sumur tua ini. Air dari sumur ini tidak pernah kering dan dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Masyarakat percaya air ini digunakan oleh Raja Jayabaya untuk melukat atau membersihkan diri sebelum melakukan prama moksa. Air ini juga sering diminum atau digunakan untuk membasuh wajah oleh masyarakat setempat baik dari Kediri, dari Indonesia maupun mancanegara. Air yang melimpah dari sumur kemudian dialirkan ke kolam penampungan bertingkat atau biasa disebut dengan sendang. Nah, sendang ini berfungsi untuk menahan air dan mengalirkannya ke saluran pembersihan untuk menjaga kesucian air yang ada. Nah, sebelum memasuki area sendang, terdapat arca Trimurti yang terdiri dari Brahmana, Wisnu, dan Siwa. 3 dewa ini melambangkan siklus kehidupan, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Disinilah tempat peziarah melakukan ziarah dan melakukan ritual sebelum mensucikan diri di Sendang. Nah, di balik patung ini terdapat patung Ganesha berkepala gajah yang menghadap ke barat, yang menjadikan simbol kecerdasan dan pembuka jalan. Selanjutnya kita memasuki area sendangnya. Nah, di sini saya sedang berada di tempat permandiannya, tepat di sendangnya. Ialah sendangnya. Oke, ayo kita lihat. Jadi di sini terdapat sendang dengan pancuran airnya dan bilik-bilik kamar mandi sebagai tempat ganti atau tempat bebersih diri. Nah, di area sendang ini terdapat banner yang berisi pengumuman atau larangan ketika memasuki area ini. Di sini terdapat banner yang berisi ungkapan "Aja tumindak adigang adigong adiguna, ning kene ora ana wong sekti." Ungkapan adigang adigong adiguna berasal dari filosofi Jawa yang sering digunakan sebagai pengingat moral dan etika dalam kehidupan sosial. Berikut ialah makna dari adigang adigong adiguna. Adigang ialah sombong akan kekuatan atau keperkasaan, sering diasosiasikan dengan kekuatan fisik, diibaratkan seperti kijang yang kuat berlari jauh. Adigong, sombong akan kekuasaan atau pangkat,
merasa tinggi karena jabatan atau status sosial, yang diibaratkan seperti gajah. Dan Adiguna sombong dengan kecerdasan atau kepandaian, merasa paling pintar atau hebat secara intelektual, yang diibaratkan seperti ular. Ketiga kata tersebut mengandung peringatan. Janganlah seseorang sombong atau merasa paling unggul hanya karena memiliki kekuatan, kekuasaan, atau kepandaian. Nilai ini sangat sesuai dengan prinsip multikulturalisme yang mengedepankan kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan bagi semua orang. Pendekatan multikultural yang diterapkan di sini tampak melalui pendekatan transformasi dan aksi sosial, di mana suasana dan perilaku bersama mencerminkan nilai-nilai keadilan budaya serta sikap saling menghargai. Hal ini sejalan dengan gagasan James Albert Banks yang mendorong terbentuknya lingkungan yang membuka cara pandang terhadap keberagaman sekaligus memperkuat interaksi yang adil dan setara. Jadi, di Sendang Tirto Kamandanu ini, nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan. Setiap orang yang datang diperlakukan sama dan setara. Semua orang dengan agama, latar belakang apapun boleh datang untuk berwisata ataupun berziarah yang sudah menjadi tradisi untuk menguri-uri warisan leluhur. Selanjutnya kita menuju ke Keputren, sebuah tempat yang dulunya diperuntukkan bagi para putri kerajaan Kediri. Dari penjelasan Mbah Sempo selaku juru kunci, Keputren adalah taman indah tempat para putri raja bersantai dan menikmati keindahan alam. Konon, di tempat ini Raja Jayabaya sering menghabiskan waktu bersama permaisurinya. Untuk memasuki area Keputren, kita akan melewati Gapura Candi Bentar, yang menandai batas antara area luar dan area yang lebih privat di dalam Keputren. Gapura ini melambangkan transisi menuju ruang yang penuh ketenangan dan kedamaian. Nah, di sebelah Gapura terdapat patung Dewi Kili Suci, yakni simbol kebijaksanaan dan kesucian. Keberadaan patung ini semakin menambah nilai sakral Keputren dan Sendang Tirto Kamandanu secara keseluruhan. Di dalam Keputren terdapat area tapak tilas dari Raja Jayabaya, dan juga terdapat sebuah pohon yang sangat tua yang dihormati oleh masyarakat setempat, yaitu pohon pule. Pohon ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang Sendang Tirto Kamandanu. Masyarakat percaya pohon pule ini memiliki energi spiritual yang kuat dan memberikan perlindungan bagi area Keputren. Kalau mandi di sini itu awet muda. Kalau cuci muka itu wajah walaupun sampai tua itu ceria. Itu betul. Orang mana-mana itu ke sini yang diambilnya air aja. Itu betul. Biasanya nih Bu, bisa setiap hari apa setiap satu sore? Enggak, tiap hari enggak pernah telat orang sini. Ambil air enggak pernah telat. Enggak pernah kering. Yang biasa melakukan mandi teng mriki niku napa agama Hindu Buddha apa seluruh Semua agama boleh. Jadi semua. Tidak ada yang membeda-bedakan. Oh, enggak ada. Manut kapitayani di itu boleh. Makanya sini sudah diakui seluruh Nusantara kerajaan yang tertua di Kediri itu betul. Jadi tidak orang Indonesia saja yang di sini tuh. Orang Vietnam juga datang, Vietnam, Korea datang. Setiap tahun, masyarakat di Desa Menang menggelar upacara satu suro di Sendang Tirto Kamandanu sebagai bentuk penghormatan dan penyucian diri. Berikut ini ialah rangkaian upacara satu suro tersebut. Ya, di sini saya setelah melakukan wawancara dengan Mbah Mas Sempu. ya betul. Jadi
seperti inilah cerita singkat tentang Sendang Tirto Iya. Kamandanu. Sejak dulu hingga sekarang, multikulturalisme telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kediri. Kesetaraan dan keberagaman diwujudkan secara harmonis dalam berbagai aspek kehidupan maupun aspek pendidikan melalui pendekatan aditif. Semangat ini diharapkan terus terjaga dan menjadi landasan kuat bagi harmoni dan kebersamaan. Mari kita lanjutkan upaya pelestarian semangat multikulturalisme ini agar multikulturalisme di Kediri terus terjaga dan lestari untuk generasi mendatang. Saya Muhammad Lukman Ujang Labri, terima kasih dan sampai jumpa.